buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Pak Insinyur Basuki Cahayapurnama MM selaku pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, yang terhormat Bapak Laksamana Madya TNI Dr. D.A. Mamahit MSc selaku Kalahar Bakor Kamla, yang kami hormati para pejabat teras yang mendampingi Bapak Gubernur dan para kapus, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mengucapkan selamat datang di Puspodal Bakor Kamla, dan merupakan suatu kebanggaan bagi kami dan kehormatan mendapat kunjungan dari Bapak Gubernur DKI Jakarta. Dalam kesempatan yang baik ini, kami izin untuk menyampaikan paparan tentang peringatan dini atau Early Warning System Bakor Kamla guna menunjang pelaksanaan kegiatan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut. Nampak dalam slide ini adalah penyebaran dari lokasi Shore Based Facility kita, yaitu MRCC Maritime Regional Coordination Center. Di sini dalam gambar sesuai dengan jangkauan dari peralatan EWS yang kita miliki, yaitu berupa radar, kemudian radar coastal surveillance, kemudian ice base station. Jadi itu hanya kurang lebih dengan jangkauan 40 hingga 50 nautical mile. Bila dibandingkan dengan luas perairan wilayah NKRI, maka tidak cukup coverage ini, sehingga kita membutuhkan sarana untuk pemantauan menggunakan ice base station ini untuk mendapatkan real time data, Bapak. Jadi sebagai contoh yang sebelah kiri ini adalah ice base station yang ada di masing-masing RCC yang sudah terintegrasi. Kan di zoom salah satu di Selat Lombok sini. Terima kasih Bapak. Untuk nama kapal penumpang tujuan Lembar Badak Bay, untuk kecepatannya 12,2 knot. Waktu yang ditunjukkan sekarang adalah pukul 2:34. Baik, terima kasih. Pukul 2:34 timestamp. Bila di waktunya adalah jam 14:34. Jadi ini real time yang kita andalkan. Kemudian selain itu kita juga menggunakan long range kamera Jayapura dan Tual. Di sini juga secara real time bisa kita lihat dengan jangkauan dari long range kamera kurang lebih 5 hingga 10 km saja. Kemudian berikutnya alat early warning yang kita miliki, yaitu untuk pemantauan kapal-kapal yang sekiranya membutuhkan bantuan distress signal menggunakan GMDSS, yaitu Global Maritime Distress and Safety Signal. Itu semua terpasang di tiap RCC ini. Dengan adanya tersebut, maka apabila kapal membutuhkan bantuan, kita segera tahu di mana posisi dan sebagainya. Kemudian sarana yang berikutnya tidak kalah adalah 2 ground station, yaitu untuk penerimaan satelit, yang satu di Babel, yang satu adalah di Bitung. Kita akan melihat yang di Babel selanjutnya. Nah, lokasinya adalah di sekitar jalan Airitam sini, dekat kompleks Pemprov Babel, Bapak. Di sini lokasinya, kemudian ini adalah lokasi untuk satelitnya. Antena dari ground station-nya di Babel. Ada permasalahan karena kurang lebih jarak 100 meter dari lokasi antena kita itu ada provider dari Telkomsel, XL, dan satu yang provider lainnya, sehingga pada saat proses pengambilan data dari satelit Aqua dan Terra ini yang menghasilkan klorofil dan supermoon laut, pada proses ini terlihat pada menghadap ke provider, maka data tidak tampil sempurna karena gangguan dari elektromagnetis tersebut. Dari klorofil dan supermoon laut sebenarnya didapatkan adalah zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI. Jadi contoh di sini,
contoh tanggal 28 Juni, di sini banyak ikan. Kita bandingkan dengan ISAT yang kita miliki, jadi ISAT menggunakan satelit. Kapal-kapal ikan yang beroperasi di sana, ini ada kurang lebih ada 9, yaitu dari Cina, dari Taiwan dan sebagainya. Nah, jadi ini informasi dua ini kita teruskan kepada Kapus Kodam jajaran TNI AL, kemudian kepada PSDKP, kepada kepala dari MRC RCC sebagai Short Base Facility dan juga Ketua NSI. Bagi nelayan Operasi Maritim, informasi ZPP ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena akan efisien, efektif, langsung menuju daerah penangkapan ikan. Kemudian untuk bagi para penegak hukum, tentunya kita bisa untuk mengontrol apakah kapal tersebut yang beroperasi ini legal dan tidaknya. Kemudian lanjut, nah ini yang kami tunjukkan adalah ISAT Bogor Kamla. Jadi karena jangkauan dari real time data yang dihasilkan oleh Ice Base Station kemudian radar coastal surveillance yang lebih hanya 40 hingga 60 nautical mile, sedangkan luas wilayah NKRI sangat demikian, sehingga yang di luar jangkauan dari Ice Base Station ini kita menggunakan satelit. Di sini terlihat timestamp-nya ada kurang lebih 12.630 kapal-kapal yang sedang beroperasi. Kemudian dari tiap titik ini kalau kita klik akan muncul nantinya data kapal tersebut. Mungkin mohon maaf sebagai contoh di sini barangkali diambil contoh ini adalah kapal yang diklik salah satu, maka akan muncul nama kapal Yasa Kapten Erbil ini. Ini adalah kapal dari kargo dari Turki. Kemudian di sini ada call sign-nya, kelas dan sebagainya. Kemudian tujuannya kemana? Setelah itu timestamp-nya di sini last update adalah tanggal 11 Juli pukul 12.03. Sekarang sudah jam 23.40, sehingga memang tidak real time. Namun cukup membantu apabila untuk mengetahui data kapal yang di luar jangkauan dari SBS kita. Nah, ini juga ada fungsinya juga untuk melihat track recordnya. Jadi histori dari kapal ini, Yasa Kapten Erbil ini. Kita bisa melihat track recordnya hingga 1 bulan sebelumnya. Jadi nanti perjalanan masuk dari mulai masuk NKRI hingga keluar NKRI lagi, kita bisa monitor kok. Kemudian selanjutnya sebagai pelayan ke public service, maka kita membuat early warning. Perintah early warning ini menggunakan dalam di website kita ada ISAT dari Bogor Kamla. Untuk ISAT tentunya terbatas, berarti nanti sini password. Jadi contoh di sini kita lihat di dalam portal kita, ini adalah gambaran tinggi gelombang yang cukup bagus di wilayah perairan dalam NKRI kita. Maksimal kurang dari setengah meter, seperti yang biru ini. Namun kita lihat, coba diperkecil. Kita lihat di sini di sebelah barat dari Aceh yang daerah bahaya. Kemudian selanjutnya dari data yang kita peroleh ISAT, Bogor Kamla dan juga portal ini, kita membuat warning seperti ini. Yang ngerti kapalnya apa, sudah masukkan dalam formulir, kemudian kita sampaikan, teruskan kepada Hubla, kepada Basarnas, kepada kepala RCC, supaya mereka bersiap-siap. Kita tidak mengharapkan hal yang terburuk, tapi apabila ada hal yang terjelek di sini, kita sudah mengetahui kapal apa di situ. Kemudian selanjutnya, ini contoh penggunaan ISAT kita, Bapak. Jadi pada saat terjadi tabrakan atau tepatnya adalah MV Kihani menabrak KMP Marisa Nusantara di Selat Sunda pada tanggal 3 Mei jam 2.45. Selesai kejadian, kemudian informasi yang diperoleh oleh petugas jaga posko dari sini yang selama 24 jam itu baru peroleh jam 14.42, sudah cukup lama, lebih dari 12 jam. Namun kita berusaha untuk memonitor terus keberadaan dari kapal tersebut, mulai dari posisi mau masuk NKRI hingga terus hingga keluar. Kita berikan input data ini kepada stakeholder kita, terutama di TNI AL untuk menyambung, untuk menangkap kapal tersebut. Ini contoh kapalnya, walaupun di AIS-nya tertulis MV Kihang, tapi kenyataannya adalah Sea-Trade di luarnya. Jadi ini beberapa modus-modus yang tentunya menyulitkan untuk petugas di lapangan apabila dia mendapat informasi namanya Kihang, namun di luarnya tulisannya Sea-Trade.
Ini diakses melalui 021 500 500 atau 127. Petugas jaga akan melayani informasi apapun yang ditanyakan kepada kita. Kemudian untuk websitenya dan emailnya resenter.bakalong.gmail.com. Demikian sekilas paparan tentang EWS kita. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan Bapak. Ya, kita melacak kapal tenggelam atau perahu nelayan tenggelam. Terus kita mencari person atau orang-orang yang tenggelam tersebut. Aerospace and Space Technology (CES) itu kan pembuatan untuk GS yang baru, Bapak. Demikian. Terima kasih atas kunjungan Bapak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Dalam proses perpindahan kita nanti punya Nah. Dulu kita pikir salah satu tentang ikan-ikan kapal ikan ilegal itu menarik juga. Oh ya, sebetulnya dengan kita melihat kondisi adanya plankton, Berarti kalau nggak kita ada tahu kode bahwa itu udah ya di situ kan pasti banyak ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Basuki Purnama selaku PLT Gubernur DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Laksya TNI Dr. Desi Albert Maulana MSc selaku Kawah Bapperkamla. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Dan yang kami hormati para pejabat di lingkungan Bapperkamla. Dan yang kami hormati para tamu undangan dan rekan-rekan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Gubernur beserta rombongan di kantor kami Bapperkamla. Dan marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dapat menghadiri acara penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara pemerintah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Ya Allah yang Maha Pemurah, pada hari yang berbahagia ini kami bersyukur kepadamu atas anugerah dan perkenanmu sehingga kami dapat berkumpul bersama dalam rangka penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan keberkahan bagi kami semua
serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Selamatkanlah kami dari segala macam mara bahaya dan bala bencana. Hindarkanlah kami dari musibah dan cobaan. Jauhkanlah kami dari berbagai macam fitnah dan ancaman yang merusak dan menghancurkan persatuan dan kesatuan kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami petunjuk untuk tetap dapat mensyukuri nikmat yang telah Engkau limpahkan. Allah, karuniakanlah kepada kami keikhlasan yang akan membuahkan amal soleh bagi kami. Jadikanlah karya kami sebagai amal ibadat, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mengantar pembacaan perjanjian pinjam pakai gedung antara Pemprov DKI Jakarta dan Bank pemanfaatan sarana perkantoran milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia. 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset berupa lahan seluas kurang lebih 4.118 meter persegi dan sebagian bangunan gedung seluas kurang lebih 3.208,50 meter persegi yang terletak di Jalan Pemuda, Kapling 52, Kelurahan Rawamangun, Kota Administrasi Jakarta Timur. 2. Lahan dan bangunan sarana kantor tersebut penggunaannya oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 3227/1.711.5 tahun 2002 yang digunakan untuk kantor suku Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sesuai Surat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta nomor 2894/076.91 tanggal 29 April 2013. 3. Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan operasi keamanan laut terpadu yang berfungsi untuk 1. Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang keamanan laut. 2. Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang KAMLA yang meliputi kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindak pelanggaran hukum, pengamanan pelayaran serta pengamanan aktivitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan Indonesia sesuai surat nomor B-1/9-Pakor-Kamla-Romawi 2-Romawi 2 tanggal 13 Februari 2013, 3 Maret 2014. Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia telah memohon agar dapat menggunakan lahan dan bangunan tersebut untuk kantor pusat dalam bentuk pinjam pakai. 5. Berdasarkan permohonan dan kebutuhan tersebut, tim pemanfaatan barang milik daerah Pemprov DKI Jakarta Maret 2014 dengan kesimpulan permohonan Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengingat tugas fungsi pokoknya yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara. 6. Terkait hal di atas, PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta sesuai surat nomor 1051 tahun 2014 tanggal 20 Juni 2014 telah memberikan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah seluas kurang lebih 3.021 meter persegi dan sebagian bangunan gedung sejumlah 2 lantai seluas 3.205,50 meter persegi sesuai hasil ukur Dinas Perumahan dan Gedung Pemda beserta Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, DKD Provinsi DKI Jakarta, Fatimah SE MSI AK. Menuju acara yang utama adalah penandatangan perjanjian pinjam pakai gedung antara MSI selaku kepala Disediakan
Tadi yang Fatima lupa angkat tangan tadi. Agak absen tadi. Terima kasih. Berikutnya adalah sambutan Kepala Pelaksana yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional di jajaran pemerintah DKI Jakarta. Yang saya hormati para pejabat eselon 2, 3, dan 4 Bakorkamla, dan para undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur dan terima kasih kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk bersama-sama hadir dan bersilaturahmi di tempat ini dalam acara penandatanganan perjanjian pinjam pakai gedung antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Badan Koordinasi Kapal Laut. Di sini perlu kami sampaikan bahwa Bakorkamla berkedudukan di ibu kota negara di Jakarta sebagai kantor pusat pemerintah. Saat ini memang ini adalah kantor pusat Bakorkamla, namun pada bulan September nanti kami akan pindah ke gedung baru, yaitu di dekat di daerah Kemayoran, di dekat bandara. Itu kami mendapat pinjaman dari Sekretaris Negara. Kembali lagi kami karena badan instansi negara, kami juga belum punya gedung sendiri sehingga masih statusnya pinjam. Tentunya pada hari ini kami sangat berbangga dan berterima kasih kepada Bapak PLT Bapak Gubernur Bapak Basuki dan seluruh pejabat dari Pemerintah DKI, Bapak Sekretaris Daerah, Pak Wali Kota Pak Tinyor, bahwa Bakorkamla mendapat pinjaman gedung selama 2 tahun, dan ini sangat bermanfaat sekali bagi kita, terutama bagi Bakorkamla, karena kebutuhan untuk fasilitas baik kantor maupun messing itu sangat kita butuhkan, karena banyak dari anggota kita yang tinggalnya di luar kota. Dan kami juga tadi kami perlihatkan stasiun-stasiun radar Bakorkamla, kita menerima pegawai juga dari seluruh Indonesia, karena stasiun radar kita mulai dari Batam, terus kemudian Bangka Belitung, di Bali, di Kupang, di Sulawesi Utara, terus di Maluku dan di Papua, sehingga sebetulnya kita menyebar di seluruh Indonesia, dan penerimaan personil anggota juga dari daerah-daerah tersebut, di mana kita dengan rotasi perpindahan, sehingga ada pegawai atau staf kita yang dari luar kota juga tinggal di sini, dan mereka juga membutuhkan perumahan. Nah, karena mereka juga sebagai pegawai negeri, nah kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur atas diberikan kesempatannya bagi kami untuk menjadi gedung tersebut. Tentunya pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita bersama
yang harus mendapatkan pemikiran dan langkah agar permasalahan kemaritiman dapat diselesaikan dengan baik. Terlebih lagi pada tanggal 9 Juli kemarin, kita bangsa Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan Presiden ke-7. Mudah-mudahan terus berjalan dengan baik. Hasilnya juga kita sepakati siapapun nanti yang terpilih. Dan kami yakin dan percaya bahwa yang terpilih nanti adalah merupakan izin dari Tuhan, mendapatkan izin dari Tuhan untuk memimpin Indonesia. Dan mudah-mudahan pemimpin kita benar-benar memperhatikan masalah keamanan di laut, Pak. Sebetulnya masalah keamanan di laut memang secara menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, tapi sebetulnya kita juga memperhatikan beberapa permasalahan juga yang ada di sekitar perairan Teluk Jakarta yang menjadi bagian dari provinsi DKI Jakarta. Walaupun sebetulnya tidak terlalu banyak permasalahan seperti illegal fishing, memang tidak banyak di wilayah sini, namun juga beberapa tindakan kriminal kita juga patut untuk mewaspadainya. Pertama di sini kalau kita lihat bahwa pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia, dan juga kita juga tidak menginginkan apabila ada tindakan-tindakan kriminal terjadi di perairan di Teluk Jakarta. Kita tahu juga banyak kapal-kapal yang lego jakar di Teluk Jakarta sebelum mereka mampir di Jakarta. Nah ini juga kita akan melakukan pengamanan bersama stakeholder lainnya agar kondisi di pelabuhan maupun di Teluk Jakarta ini dapat aman, tertib, dan tidak ada masalah baik perampokan, pencurian ataupun tindakan kriminal lainnya. Memang masalah keamanan laut itu sudah semakin berkembang dengan adanya istilahnya transnational crime, di mana transnational crime itu mulai dari penyelundupan narkotika, ilegal fishing, illegal lodging, terus kemudian illegal trafficking, human trafficking, dan lain-lain. Nah kita juga terus mewaspadai kalau ada kegiatan-kegiatan yang kriminal tersebut terjadi atau masuk atau lewat atau keluar dari pelabuhan Jakarta. Nah, ini kita nanti akan terus bekerja sama dengan pemerintah DKI untuk itu. Karena apa yang terjadi di Teluk Jakarta tentunya akan bisa terblow up di Indonesia, apa yang terjadi di Teluk Jakarta bisa menjadi konsumsi internasional. Di sekitar Port Klang itu benar-benar istilahnya cukup memprihatinkan negara Malaysia, karena Port Klang itu sebetulnya termasuk pelabuhan yang besar di Selat Malaka. Nah, ada satu tanker yang dirampok di sana. Nah kemudian juga ada baru-baru saja kapal tanker Thailand juga hilang di perairan Selat Singapura. Nah itu juga menimbulkan permasalahan internasional karena kapal itu tadinya lego jangkar di wilayah Singapura. Nah ini juga kemudian hilang pada saat katanya akan menuju ke salah satu pelabuhan di Indonesia. Tapi kemudian ternyata ditemukan kembali kapal itu kembali ke Thailand, tapi kondisi bahan bakarnya sudah dikuras oleh perampok. Nah, dua kasus yang terakhir dalam waktu 1 bulan ini saja sudah menimbulkan permasalahan di dunia internasional. Syukur kejadiannya di Selat Malaka, di wilayah perairan Malaysia, itu adalah di Selat Singapura, itu juga terjadi di perairan Singapura. Nah kita tidak menginginkan kalau ada kejadian seperti itu merupakan ada di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta, sehingga unsur-unsur Bapakarma juga melakukan pengamanan di Teluk Jakarta, di pantai utara Jawa, termasuk juga dari Selat Sunda sampai ke Cirebon, bahkan sampai ke Semarang dan Surabaya. Nah inilah yang kita operasikan, kita koordinasikan dengan
kapal-kapal. Ini perlu kami jelaskan sedikit Bapak, mungkin biar bahwa Bapor Kamla saat ini memiliki 3 kapal berukuran 48 meter yang kita tempatkan di Batam, di Ambon dan Manado. Namun kita juga mengoperasikan kapal-kapal milik stakeholder kita, yaitu dari bantuan dari polisi, dari Angkatan Laut, dari Bea Cukai, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kapal-kapal ini kita bagi operasionalnya, ada sebagian di Jakarta, ada sebagian di Selat Sunda, ada di Natuna, ada di Bangka, dan ada di posisi-posisi yang kita anggap menjadi prioritas. Nah, ini sekedar pengetahuan tentang Bapor Kamla. Kami juga memiliki total personil 532, di mana 3/4-nya berada di lapangan atau di laut. Demikian sekedar informasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan saya, perkenalkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PLT Gubernur DKI Jakarta, kepada semua pihak yang telah berusaha keras mengupayakan pelaksananya penandatanganan perjanjian pinjam pakai gedung ini, khususnya kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap gedung yang kita gunakan akan memberikan nilai tambah dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapor Kamla ke depan bersama stakeholder lainnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa akan senantiasa membimbing dan melindungi kita sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih kepada Bapak Kawah Bapor Kamla, dan kami mohon dengan hormat untuk Bapak Gubernur DKI Jakarta berkenan memberikan sambutan. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Bapak Laksamana Madia, Desi Albert Mamahit, kayak teman saya Mamahit juga, Oti, dan beserta jajarannya, salam juga. Yang saya hormati juga Pak Sekda baru dilantik, dan seluruh jajaran yang hadir dan seluruh staf. Selamat sore dan saudara kita semua. Pertama-tama kami juga ucap terima kasih Pak untuk kerjasama seperti ini. Kami senang saja Pak, karena Bapak-Bapak tanpa sungkan datang sampaikan. Hanya tadi saya sempat mohon maaf, saya lupa itu. Kayaknya udah lama sekali itu. Rasanya udah lama sekali. Banyak pekerjaan. Iya, kenapa baru hari ini gitu kan datangannya gitu kan. Tapi itulah pemerintah. Kami lagi berusaha harusnya untuk seperti ini bisa lebih percepat. Terlalu banyak dinas-dinas mau ini, terlalu kehati-hatian ini yang agak merepotkan sebetulnya. Nah, harusnya kalau kita gedung mungkin nanti harus dipikirkan solusinya. Kalau udah butuh ya pakai aja dulu, suratnya nyusul gitu kan. Orang sama-sama kantong kiri, kantong kanan, kenapa mesti ribut gitu. Dan kita ini begitu. Jadi jangan dengan dari pihak Bapak saja. Sesama kami saja SKPD bisa lama sekali. Kadang verbal itu saya mesti kejar lama sekali. Itu tadi. Nggak tahu nyangkut di mana, saling menyalahkan, ya itulah birokrasi kita. Tapi kita tentu berusaha atasi, dan kami ingin sekali keamanan bukan hanya dari laut, darat, itu terus mau kerjasama dengan beberapa pihak. Karena Jakarta kan bukan Jakarta, tapi ini ibu kota negara ya. Nah, kita juga nanti akan banyak sekali perluasan, ada istilah kerennya itu capital National Capital Integrated Coastal Defense. Jadi udah kayak defense pertahanan juga, tapi buat nahan drop sebetulnya. Bahasa kerennya itu untuk menahan drop. Kita juga ada reklamasi 17 pulau. Kami pun sendiri ingin membangun bandara Ali Sadikin, Pak, International Airport di Marunda. Kita juga ingin membangun pelabuhan laut, karena pelabuhan laut Tanjung Priok sekarang kalau begitu dia selesai,
kita masih defisit 1,5 juta TIOS yang hitungan kontainer itu. Nah, 2022 seluruh bandara Jakarta sudah nggak bisa lagi nampung. Jadi kita mau kejar cepat ini, itu kerjasama semua pihak kita butuhkan. Bapak juga putar-putar aja. Jadi kita harapkan ya kita bisa terus bina. Lu di BNN Mbak ya? Bukan ya? Nggak pernah ya? Di PPATK. PPATK kan? Ketemu di mana? Lupa gitu. Kalau pakai seragam ini ganti beda lagi lah. Seragamnya dua, satu coklat polisi, Iya. sekarang Bapak Kamla. Kalau kami pakai jas ini kadang habis lantik Pak. Jadi saya tanya, ini pakai batik apa jas? Protokol jas saja, jas saja. Karena jas ini nggak cocok sama budaya kita, panasnya minta ampun. Yang cocok seperti itu Pak. Iya, kita lebih suka pakai kaos tuh kita Pak. Betul. Ya saya kira itu Pak, kita harapkan gedung bisa bermanfaat. Nah, kami juga akan membangun banyak sekali rumah susun di tengah-tengah kota. Nah mungkin ke depan kita juga akan membuatkan sebuah prioritas untuk anggota-anggota dari seperti badan atau TNI atau polisi untuk tinggal di dalam. Jadi kita ingin tentu ada jatah itu untuk jaga keamanan juga. Saya bisa untuk beli tanah di luar kota lebih murah. Jadi setiap gedung kita, rusun terpadu kami ada pasar segala macam, itu ada anggota yang tinggal di sana. Nah itu yang kita lagi mulai di Marunda, di mana itu ada. Kita kasih jatah. Jadi tentu tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan kepada anak menantu atau pasangan. Yang kami yakin masa satu generasi tidak berubah nasib untuk bisa beli. Nah, sehingga orang akan boleh tinggal di tengah-tengah kota. Atau kalau jauh, yang ada kereta api, yang ada trek gandanya lah kira-kira. Itu yang harapan kami seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak dengan jajarannya. Kalau ada apa-apa sampaikan aja Pak. Apa yang bisa kami bantu, dan tugas kami ini itu Pak. Terima kasih. Nah, mungkin Bapak nggak tahu PRT singkatannya apa kan Pak. Saya sudah bilang PRT ini adalah bukan pelaksana tugas Pak, tapi pembantu rumah tangga Pak. Orang Tionghoa nggak bisa ngomong R Pak, jadi L dia. Nah, saya pembantu rumah tangga, jadi rumah tangga Pak. Dan tugas kami untuk bantu supaya rumah tangga kita, ibu kota ini bisa jalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dengan tukar menukar cendera mata Pak, dan akan diiringi oleh bagian dari tim paduan suara dengan lagu begitu. Kami padamu negeri, kami berjanji. Ya Pak. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Ada kekurangan, nggak ada minum. Di depan. Habis Hari Minggu, paduan suara kita akan berangkat bertanding ke Latvia di Eropa dalam rangka pertandingan internasional. Dan tahun lalu kita juara. paduan suara umum atau Paduan suara Bapak Kamla. Nanti bertanding dengan umum di Latvia di Eropa. Jadi tahun lalu kita juara di Barcelona. Dan mudah-mudahan kita juara lagi di Eropa Timur. Tangan biasa. Tangan biasa dulu ya. Biasa dulu. kayak kita
dengar salam komando. Oh, siap. Oke. Kita gabungan polisi, angkatan laut, bea cukai, kejaksaan. Kita udah pelampung Pak. Oh, dapur sehat. Kalau apa-apa SMS Pak, ini nomor kasih saya. Dari situ foto sama Bapak. Kita juga Ayo foto. Ayo Bang. menjaga keamanan di sini. Kita tahu bahwa setiap hari Saya kira kewajiban kita lah ya, kalau ada instansi pemerintah, apalagi untuk yang penting tidak penting saja itu menjadi kewajiban kita untuk membantu. Saya kira toh kita juga banyak gedung yang kosong ya, kita selama ini selalu berpikir tuh secara sektoral, individu gitu. Padahal ini kita satu negara satu bangsa ya, kenapa kita mesti berpikiran rumit sekali kan? Ini aja menurut saya udah terlalu rumit ini sebetulnya. Harusnya bisa lebih cepat. Mudah-mudahan sektor baru lebih cepat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Ya.